Kami ajak Anda langsung menuju ke Mahkamah Konstitusi, Saudara, soal bagaimana jalannya sidang gugatan baru di Mahkamah Konstitusi dan proses penggantian Anwar Usman sebagai Ketua MK. Ada jurnalis Kompas TV, Masni Rahmawati. Selamat petang, Masni. Anwar Usman merespons pemberhentiannya sebagai Ketua MK hari ini. Bagaimana proses penggantian Anwar Usman sebagai Ketua MK, Masni? Iya, tadi dari Anwar Usman sendiri telah merespon bagaimana dia diberhentikan oleh MK sebagai Ketua MK terkait dengan pelanggaran berat kode etik dan juga perilaku hakim konstitusi. Dari hasil dari hasil sidang etik sendiri yang dilaksanakan pada Selasa lalu, Anwar Usman ini terbukti melakukan pelanggaran berat pada uji materi perkara nomor 90, yaitu terkait dengan usia minimal capres dan cawapres, di mana disebutkan bahwa minimal usia capres yang akan berlaga yaitu di usia 40 tahun atau telah menjadi pejabat daerah seperti itu. Dan juga dari hasil ini Anwar Usman merespon bahwa pemberhentiannya sebagai Ketua MK ini karena merasa adanya politisasi dan juga ditargetkan oleh MK untuk diberhentikan sebagai Ketua MK. Namun di samping itu, walaupun diberhentikan sebagai Ketua MK pun Anwar Usman masih menjadi hakim konstitusi. Dan juga setelah diberhentikannya sebagai Ketua MK berarti ini tidak ada posisi Ketua MK pada saat ini, dan juga sesuai dengan keputusan kemarin bahwa nanti akan ada waktu 2 kali 24 jam untuk menentukan siapa Ketua MK yang akan menggantikan Anwar Usman, di mana besok akan dilaksanakannya pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. MK akan melaksanakan pemilihan Ketua MK melalui peraturan MK nomor 6 tahun 2023, yaitu pemilihan Ketua MK ini akan dibuka dan dimulai dengan musyawarah mufakat. Ibrahim. Lalu bagaimana dengan proses sidang uji materi undang-undang pemilu soal batas usia capres-cawapres yang kali ini diajukan mahasiswa NU Indonesia? Iya, dari gugatan tersebut yaitu mengenai perkara nomor 90, yaitu soal batas minimal usia capres dan cawapres di umur 40 tahun atau pernah menjadi kepala daerah. Ini juga digugat oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama, yaitu Brahma Aryana. Dan tadi juga ditangani oleh 3 hakim konstitusi, yaitu Suhartoyo, Muhammad Guntur Hamzah, dan juga Daniel Yusmik. Untuk perkara nomor 90 ini bukan karena maksud kami untuk perkara nomor 90 ini tadi sempat dibuka dan disidangkan dan diuji materialnya, namun hanya sampai pembahasan melalui pendahuluan saja, karena dari hakim konstitusi ini meminta untuk penggugat atau pemohon ini direvisi terlebih dahulu untuk permohonannya. Dan juga dari menurut penggugat sendiri, untuk syarat pernah menjadi kepala daerah ini seharusnya minimal sudah menjadi gubernur, dan ini berkaitan dengan harus menimbang jenjang karir pemerintahan. Dan juga dari persidangan tadi masih dalam tahap pembacaan pendahuluan dan diminta kepada untuk pemohon untuk merevisi kembali permohonan tersebut. Namun dari persidangan tadi belum diketahui kapan akan dilanjutkan untuk persidangan selanjutnya, dan apakah besok atau kapan akan dijadwalkan oleh Mahkamah Konstitusi, ini belum ada penjadwalan selanjutnya. Seperti itu, Ibrahim. Baik, terima kasih Masni Rahmawati untuk laporan Anda langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta.